make her disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. I can't stop it when I feel it coming on. When we chill, it starts with smoking something strong. Take her down and then she'll be the surface that I'm coming on. Ya, selamat siang semua. Sebelum kita proses pembelajaran dengan proyek ini, mari untuk kita sebelum kita mulai ayo sampai yang bisa maju untuk diminta keras ya boleh maju. Mulai kayak gitu, ini adalah kayak gitu. Saya mulai doa berkeyakinan dan agama, doa mulai. Berdoa selesai. Ya, kembali ke Iya, terima kasih. Ya, sebelum kita lanjut ke inti materi, saya perlu baca tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu memahami pentingnya kebersihan diri sendiri, lingkungan dan masyarakat. Siswa dapat mengidentifikasi kebiasaan kita bersih di lingkungan sekitar. Kebiasaan kita bersih dari lingkungan sekitar. Siswa mampu merancang dan melaksanakan aksi nyata dan membudayakan kebersihan. Ya, pertama pendahuluan ya. Mengapa kebersihan itu penting? Hubungan dengan kesehatan, lingkungan dan nilai-nilai. Karena persoalan kebersihan dalam lingkungan yang kita sering alami dalam lingkungan psikologi itu terutama ya, menyangkut dengan sampah yang harus kita selalu melindungi, menjaga, merawat. Karena lingkungan ini perlu kita atasi dalam kondisi apapun yang terjadi, karena dia mempengaruhi terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu, lingkungan untuk kebersihan sampah-sampah yang sudah tiap hari dijaga dan dipupuk itu, kita selalu jaga bagi dengan nilai-nilai yang kita butuhkan oleh tiap-tiap anak tersebut. Ya, oke. Dan berikutnya, apa itu budaya? Apa yang bisa budaya? Apa itu budaya? Bagaimana budaya kebersihan bisa terbentuk? Ya. Dalam budaya kebersihan itu tingkat kesadaran anak harus penting. Ya, kesadaran kita sebagai manusia yang memiliki keimanan yang kuat selalu merasa apabila kita tidak memudayakan dengan lingkungan yang ada, maka siapa lagi yang nanti melakukan mulai dari hidup. Kalau kita bawa ke lingkungan yang lain, kalau kita tidak melaksanakan budayakan lingkungan bersih, maka tidak ada yang akan mempedulikan terhadap lingkungan, terutama lingkungan sektor. Oke, berikutnya, apa kaitan antara kebersihan dengan pembangunan jiwa dan raga? Membangun lingkungan ada hubungan erat dengan jiwa kesehatan kita. Apabila lingkungan kita terganggu, maka munculnya penyakit. Muncullah kondisi kita punya badan ini terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Maka benar-benar untuk mempengaruhi. Jika saat Anda memegang hal-hal yang menyebabkan kotor, maka akan mempengaruhi saat Anda makan. Walaupun kadang-kadang berpikir bahwa Anda makan, minum, sudah disediakan alat tempat yang sebenarnya sendok maupun dan lain, tapi tetap harus terjaga. Maka yang lupa fungsi tangan itu penting. Air ini yang sudah disediakan itu air sesuai dengan kriteria. Bisa paham ya? Oke. Ya, kita lihat
satu video ya. Saya ingin kasih nonton video. Anda amati, Anda bisa amati videonya, lalu bisa diberikan. Ini video singkat boleh diamati. Silakan. Ya. Ya, silakan lihat tampilan video yang ada. Setelah itu bisa diamati kalau diberikan gambaran tentang video yang ada. Mati baik-baik kalau bisa jadi apa? Misalnya seperti apa? Yang bisa Anda tangkap dari hasil memakan video yang ada.
Ya, bisa tangkap dengan hasil video tadi. Tapi bisa berikan komentar terhadap video singkat tadi. Itu contoh yang sering terjadi kita alami sesuai kenyataan yang ada di sekolah. Itu ilustrasi yang dilihat. Namun kejadian ini hapus sebagaimana yang sering kita alami di sekolah. Ayo, tapi bisa sebentar. Yang ada aman kali. Ayo. Ya, tapi bisa. Ada beberapa kejadian yang mungkin ada sedikit yang perlu diperhatikan. Kejadian anak adikku mereka berjalan dan melewati pintu gerbang. Ayo, tak? Ya tak? Bisa tidak? Ayo. Ayo. Hari ini kan melanggar ketika tanda tertib. Bisa? Bagaimana? Kita langsung saja ke yang berikutnya, yaitu langsung diskusi kelompok ya. Diskusi ya. Ya, langsung ke diskusi. Diskusi. Ayo. Kembali ya, kita diskusi ya. Masuk ke diskusi kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu mana ini? Kelompok 2, 3. Kelompok 3. Ya. Kalau Anda boleh membuat presentasi nanti, Anda boleh kerja sesuai dengan judul yang sudah diberikan, Anda isi bagaimana yang sudah disampaikan. Jadi lembaga kerjanya ada nanti sekitar ketua kelompok siapa ketua kelompok, lalu masing-masing kelompok akan presentasikan sekaligus masih kampanye. Mereka punya poster yang sudah yang Anda siap, siap. Kalau Anda 10 menit. Maju langsung ke bagian presentasi hasil ya. Oke, nanti kita beri kesempatan buat kelompok 1 untuk maju ke depan untuk presentasikan hasil yang mereka kerjakan. Ayo maju, kelompok 1 maju sih. Semuanya maju. Semua maju.
Siap, memang boleh berarti ya. Siap. Oke, silakan. Kelompok satu presentasikan hasil kelompok yang mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Suara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak Guru dan teman-teman. Ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Begitu saya persilakan kepada ketua kelompok untuk membaca. Terima kasih kepada diberikan. Saya akan membaca hasil kerja kami. Ini peserta menjelaskan mengenai contoh perilaku bersih dan tidak bersih dalam lingkungan sehari-hari. Contoh perilaku bersih adalah mencuci tangan sebelum makan. Yang ini sangat penting untuk kesehatan karena dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit yang bisa datang dari tangan yang kotor. Perilaku yang tidak bersih adalah membuang sampah sembarangan. Perilaku ini sangat merusak lingkungan, menyebabkan saluran air bersurat, menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sarang penyakit. Penjelasan. Perilaku bersih membawa dampak positif bagi kesehatan diri dan lingkungan. Sebaliknya perilaku tidak bersih membuat penyakit polusi dan tidak nyaman bagi diri sendiri dan lingkungan. Sekian dari saya. Kalau mau ada yang bertanya silakan. Ya, diberi kesempatan kepada kelompok 2 dan 3. Silakan bertanya apa yang disampaikan dari hasil yang mereka dapatkan di media atau konteks ya. Yang ada di lembaran tulis ya, di depan. Anda boleh bertanya tentang apa yang mereka kerjakan di depan. Ya, kita silakan. Apa tidak di dalam keluarga tiga? Ya,
Gambar ketiga. Apakah dari jalan berdua ada yang mau bertanya? Saya mewakili kelompok 2 untuk bertanya. Apa maksud dari poster nomor 1? Siapa yang jawab pertanyaan ini? Ya, kita bisa melihat di sini. Pesan arti gambar dari poster nomor 1. Pesan dari poster nomor 1 adalah setiap individu memiliki pesan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, yang kedua itu dengan membersihkan lingkungan sekitar kita telah berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dan sehat. Terima kasih sebenarnya oleh kelompok. Untuk kelompok tiga, pesan pertama dari poster yang dilihat di sini adalah menjaga kebersihan lingkungan di sekolah sangat penting dan membuang sampah pada tempatnya dengan memilah sampah. Kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, kita berikan aplaus kepada kita berikan aplaus ya. Oke. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan kesempatan. Ini kami kurang lebihnya kami telah menjelaskan. Terima kasih. Ya. Kita berikan kesempatan lagi kepada kelompok 2 untuk makin. Ayo, jempol 1, 2, 3. Jempol. Siap ya. Sebelum kita berikan waktu yang tadi kesimpulan dari hasil presentasi, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan, lagu kemerdekaan. Ayo, lagunya apa dulu? Garuda Pancasila. Lebih pendek. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Terima kasih ya atas kelompok 1 dan 2, 3 dalam menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan hasil proyek yang mereka kerjakan. Nah, kesimpulan daripada diskusi hari ini yang pertama adalah bagaimana membudayakan, bagaimana seorang siswa, guru, dan staf yang ada di lingkungan sekolah ini selalu bekerja sama, selalu saling mengingatkan, selalu saling memberi saran, memberi ingatan agar kita semua dapat melindungi, menjaga lingkungan yang ada di sekolah kita. Dan itu sampah-sampah yang sudah dibuang atau dilaksanakan, dikerjakan, dibuang oleh anak-anak, maka sampah-sampah tersebut kita menaruh ke tempat yang sudah disediakan. Sebagaimana video yang tadi ditayangkan, membuang sampah itu ada pada tempat yang sudah disediakan. Kenapa? Karena nanti akan menjadikan sebuah penyakit yang bisa diderita oleh seorang siswa, ya, sekaligus bisa kepada warga masyarakat yang lain. Oleh karena itu, mari kita
budayakan lingkungan sehat, ya, tubuh yang sehat, jiwa raga yang sehat. Kalau tubuh yang sehat, maka jiwa pun tidak Sehat. tapi kalau tubuh yang sehat, pasti Jiwa sehat. jiwa pun sehat. Bisa paham? Oke. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, Bapak ingin memberikan sebuah penilaian asesmen kecil yang Anda kerja. Hanya soalnya 5 nomor, PJ Anda tinggal pada soal langsung apa namanya meningkat kumpul. Bisa? Ya, saya bagi lembaran penilaian ya, dengan waktu 2 menit. Ya, masing-masing satu-satu ya. Oke, ini lembarannya. Tuh. Ya. Sudah. Ya. Ya, selesai. Saya mengambil kembali Anda punya lembaran kerja ya. Ya, ini lembaran kerjanya. Oke. Ini juga benar. Ayo. Tulis nama ya. Ya, baik, kita sebelum mengakhiri rangkaian pembelajaran pada hari ini, gue ingin menyampaikan kesimpulan dari pertama sampai dengan terakhir ya. Ayo, latihan. Latihan sini. Kesimpulan dari hari ini, kebersihan sangat penting dan memiliki dampak besar pada kesehatan, lingkungan dan nilai-nilai kami yang kemanusiaan. Menjaga kebersihan dan membantu mencegah penyakit, melestarikan alam dan menunjukkan kepedulian dan rasa hormat kepada diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Kebiasaan hidup bersih bukan hanya tentang kesehatan fisik, tapi juga tentang menghargai kehidupan lingkungan dan kepercayaan yang kita pegang. Bagaimana yang tadi hasil diskusikan itu, bahwa kebersihan itu sangat penting. Kalau dalam ilmu agama mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Sebagian dari iman ya. Orang yang bersih, orang yang beriman itu bukan hanya ketika tempat ibadah ya.
Orang beriman itu adalah salah satu bagaimana dia mampu menjalankan nilai-nilai agama dalam lingkungan sekolah, seperti lingkungan. Ketika pungutan, ada fungsinya ada pungutan. Ketika dipungut lembar-lembar sampah-sampah yang sudah ada di halaman kita secara sadar tanpa ada perintah, itu dia orang beriman. Dia mengambil tanpa ada perintah, itu kategori orang yang beriman. Dalam agama-agama yang lain itu semua sama, tahu begitu. Jadi oleh karena itu jagalah kondisi kesehatan dan menjaga lingkungan alam dan sekitarnya. Ya. Ayo mari kita budayakan lingkungan yang sehat, budayakan lingkungan yang baik, alam, manusia, tumbuh-tumbuhan selalu berjaga dari lingkungan tersebut. Demikiannya. Oke, sampai di sini sebelum kita tutup, saya mengajak seorang siswa untuk maju memimpin doa untuk kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing. Ayo siapa? Boleh maju? Angka. Boleh maju. Angka maju. Ya, kita duduk posisi menghadap sama puasa. Teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa yang saya bawakan setiap kami yang fix dan kami kalau menyelesaikan. Doa mereka. Berdoa selesai. Terima kasih atas atas doanya. Semoga kita semua kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi yang lain lagi, dengan judul tema yang lain lagi. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.